Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat, baik nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita bersama-sama bisa kembali melaksanakan sholat subuh jamaah yang dilanjutkan dengan tausiah pagi yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Alfian Safai. Salam salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, marilah kegiatan taklim pagi hari ini kita buka bersama dengan kitab Al-Hadiniyah Walikum Li'an Surihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya waktu tempat kami persilakan pada guru kita Al-Mukarram Alfian Safai SAG. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qa'il fi muhkami tanzilih, wa huwa a'lamu bi muradihi wa tafsirihi wa ta'wilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang insyaallah sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita dapat bermuajah, berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja kita berada. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat dengan kesempatan untuk hadir juga di dalam ta'lim yang sudah kita bina lebih kurang 2 tahun ini. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT senantiasa kita diberikan kesempatan seperti ini, diberikan kesehatan untuk senantiasa kita menambah kebenaran ilmu pengetahuan kita, sehingga benar-benar kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang sebenar-benarnya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bekal amal saleh kita kelak di akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu belajar dan belajar dari apa yang telah beliau sabdakan, beliau sampaikan kepada kita semuanya, dan kita berupaya untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga benar-benar kita diakui menjadi umat beliau pada zaman ini, yang kelak insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan di bagian akhir daripada surat An-Nas yang tadi juga kita ungkapkan di awal bahwa surat An-Nas sudah kita baca tafsirnya dari 1 sampai 3 sampai
ilahin nas yang kemarin ya. Kemudian pada kesempatan ini Pak, insyaallah kita akan melanjutkan di ayat yang keempat, yaitu min syarril waswasil khannas, yaitu dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Nah ini punya pelajaran yang besar kita di dalam ayat ini. Ayatnya mungkin sudah lama kita hafal, tapi mungkin ya dalam pemahaman kita masih kurang. Terutama kita coba menafsirkan dari segi kata-kata. Di situ syarrun, ya, ada kata-kata syarrun min syarri ya. Pada mulanya kata ini berbentuk berarti buruk atau mudarat. Setiap kata-kata syarri itu artinya buruk atau mudarat. Ini aslinya, asli daripada kata ini ya, syarrun. Ada di dalam doa-doa itu sering ada kata-kata syarrun, itu artinya kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan-kejahatan, baik yang datang dari makhluk halus, jin, setan, iblis ya, maupun dari makhluk yang kasar ya, yaitu manusia atau binatang dan lain sebagainya. Itu semua kejahatan-kejahatan. Ini asli syarrun. Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan syarr, sesuatu yang bersifat buruk tadi, mencakup dua hal, kata beliau. Pertama, sesuatu yang syarrun menyakitkan, yaitu sakit atau berasa pedih, seperti penyakit ya, ada kebakaran, kemudian ya, ada tenggelam, kemudian ya, gempa bumi, angin topan ya. Ini penderitaan dianggap ringan dalam pandangan Allah ya. Artinya ujian Allah atau azab Allah yang ada di dunia ini. Ini syarrun, kejahatan yang ada di dunia. Yang kedua adalah pengantar kepada sakit atau kepada kepedihan. Pengantarnya, gara-gara itu kita jadi begini, gitu. Ini mengantarkan. Jadi lebih luas lagi. Gara-gara itu kita jadi begini, gitu. Contohnya apa? Kekufuran. Ya kan? Jadi itu termasuk syarrun. Kejahatan atau kepedihan. Kita kufur itu tidak terasa ya, tetapi akidah kita bertukar. Akibat akidah kita berubah, bertukar, maka nanti kita akan mendapatkan daripada sebab akibat perbuatan kita itu, yaitu kita akan disiksa oleh Allah SWT. Artinya kepedihan yang tertunda, tapi lebih dahsyat, sesuatu yang mengantar kepada suatu kepedihan, kepada kesakitan. Nah, ini lebih dalam kata Ibnu Qayyim al-Jauzi yang kedua. Kemudian maksiat, sama akibat maksiat Allah berikan cobaan di dunia maupun di akhirat. Jadi sebab akibat ini lebih dalam ya kan. Zalim, akibat seseorang zalim kepada orang yang lain, maka mungkin makhluk yang kita zalim itu berdoa akibat daripada kezaliman kita, lalu Allah SWT menghukum kita ya kan. Sering kita dengar mungkin ya hukum karma ya. Sebenarnya hukum karma bukan bahasa kita ya, bahasa sebelah sana hukum karma. Tapi ternyata bukan hukum karma kalau kita baca di sini, merupakan hukum sebab akibat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, gara-gara itu zalim orang berdoa. Siapa yang berdoa, baik muslim maupun orang kafir, dikabul oleh Allah SWT karena kezaliman kita itu.
apa yang dia doakan. Nah itu kan. Nah ini sebab kedua. Kemudian zina, berzina, ya, itu juga menzalimi, ya, merendahkan orang lain akibat daripada zina. Maka Allah hukum kemudian di kemudian hari minum khamr dan lain sebagainya. Itu perbuatan yang mengantar kepada sakit atau kepedihan siksa ilahi yang lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi sesuatu yang disebut dengan syarr dalam Al-Quran. Kemudian kata-kata al-waswas, ini sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Was-was. Was-was itu apa Pak Haji? Was-was, enggak yakin. Was-was, artinya selalu dibayang-bayangi kita dengan sesuatu, enggak yakin banget. Orang kalau was-was mimpin sholat, waduh saya tadi wudunya udah mantep apa belum? Itu was-was. Saya ada di kampung, dia itu sudah dianggap kiai di kampung. Cuma kalau takbir Pak, kalau nggak biasa dekat dia, kita akan terganggu sebelahnya. Sehingga banyak orang yang menghindar kalau dekat dia. Karena apa? Dia kalau takbir pertama itu lebih dari 10 kali dan kuat. Subhanallah, Allah, astagfirullahaladzim. Allah, itu lebih dari 10 kali. Nah ini was-was. Ternyata sumbernya di mana? Setan nanti kita sebutkan. Akhirnya kita harus meyakinkan, mantapkan. Cara merubahnya memang harus dibiasakan. Itu bukan refleks, bukan kebiasaan, ya kan? Nah, yang benar, tapi bisa dirubah. Bukan sudah terpatri. Nyata itu bisikan setan. Ada lagi orang yang butuhnya lama banget sampai ngabisin air. Pernah di rumah sakit tuh, kalau dia datang berobat butuhnya lama banget, orang yang nungguin. Kalau lagi butuh sih masih ada pilihan lain. Kalau lagi masuk ini pada WC misalnya, kamar mandi, orang nunggu lama banget. Ini was-was. Ini sifat was-was ini. Jadi was-was artinya suara yang sangat halus, bisikan. Makna ini kemudian dikembangkan menjadi bisikan-bisikan. Ya, biasanya bisikan itu banyak yang mengarah kepada apa? Hal-hal yang negatif. Setiap bisikan banyak mengarah pada hal-hal yang berbisik-bisik. Ya kan? Karenanya sebagian ulama memahami kata was-was ini diarahkan kepada setan, sebagaimana dalam ayat ini, ya kan? Setan lah yang sering membisikkan rayuan, jebakan, ya, ke dalam hati manusia. Jadi yang ditembak kita ini sesuatu yang paling berharga di dalam tubuh kita ini, motor jiwa kita ini, yaitu hati. Sampai ada doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit ala qalbi, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang membolak-balikkan hati, tetapkan agama ini, ya, ala ta'atik, untuk mentaati. Ya kan? Jadi minta diperkara kenapa? Gampang bolak-balik. Dan setan membisikkannya tidak hanya sampai di telinga kita, tapi dia tembak hati kita. Nah ini, maka kalau yang was-was kadang-kadang sebelum takbir baca dulu dia sering kita dengar. Tapi saya baca-baca dalilnya belum saya temukan, ya.
Tapi mungkin ada benarnya kalau kita lihat dari sini. Tapi nggak usah kencang-kencang, atau nggak usah terlalu lama kita jamaah dan nunggu kita baca Qul Nas berulang kali. Mungkin sebelumnya harus kita baca. Dan sebagaimana kita sebenarnya sudah sampaikan bahwa An-Nas memang salah satu cara kita untuk mengusir makhluk yang jahat ketika Nabi SAW terkena terkena guna-guna orang Yahudi melalui sumur yang ada dekat beliau dekat rumah beliau. Nah ini Al-Falaq dan An-Nas adalah obatnya yang sekaligus kalau kita misalnya timpun Nabi, teori perobatan cara Nabi sering juga dibacakan, tidak tinggal boleh katakan surat ini. Nah ini karena bisikan-bisikan setan ada pada hati manusia. Sedangkan al-khannas artinya kembali, mundur, bersembunyi. Nah sekarang kita kelompokkan dari min syarril waswasil khannas ini. Ternyata ini pelajarannya, ya. Pelajaran ini yaitu mengandung makna seringkali atau banyak sekali. Dengan demikian, setan seringkali kembali bolak-balik, ya, menggoda manusia pada saat lengah dan pada saat kita sedang melupakan Allah SWT. Jadi setan itu pada saat kita lengah dan pada saat kita melupakan Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT, lupa kita kepada Allah SWT. Lagi kerja, lagi tanda tangan, kita lupa kepada janji Allah, kita lupa dengan pengawasan Allah SWT, sehingga kita tanda tangan yang nggak benar, yang menyimpang kita tanda tangan juga. Itu namanya pada saat itu. Jadi memang kita lupa dan sedang kita lemah, lengah. Sebaliknya setan dalam pelajaran tadi itu, dalam ayat ini tadi, seringkali mundur dan bersembunyi saat manusia berzikir dan mengingat Allah. Jadi dia mundur. Tadi kan min syarril waswasil khannas. Jadi waswas itu berarti juga mundur, bolak-balik, membisikkan. Ternyata ini rahasianya setan itu, bandel bahasa kitanya, bolak-balik, kadang mundur. Tapi pada saat hamba itu memang dia konsentrasi, senantiasa berzikir mengingat Allah, dia mundur dan bersembunyi, khannas. Saat menafsirkan surat An-Nas ini ayat 4 ini, Ibnu Abbas menjelaskan, setan itu selalu bercokol di dalam hati anak Adam apabila dia lupa dan lalai kepada Allah, setan menggodanya, dan apabila ingat kepada Allah, maka setan selalu bersembunyi dan menahan diri untuk tidak menggoda manusia. Jadi bisa juga dia menahan diri, terutama kalau kita sedang berzikir. Ini kata Ibnu Abbas pada saat menafsirkan surat An-Nas ayat keempat ini. Ini pelajaran dari ayat 4. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan, yaitu setan tadi, ke dalam dada manusia. Kata sudur artinya dada, as-sudur, sodurun, Yang dimaksud adalah tempat hati manusia. Jadi dada itu ada, hati manusia ada di dalam dada kita itu, itu tempatnya. Maka ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini penafsir yang modern, Syekh Wahbah Az-Zuhaili penafsir, orangnya masih hidup sampai sekarang. Tafsirnya luar biasa, memadukan seluruh ilmu yang ada, yang sahih di muka bumi ini, baik ilmu dunia maupun ilmu
yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan maksud-maksud jahat ke dalam hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini salah satu daripada kerjaan setan ya. Allah bongkar di sini kerjaan setan itu. Kerjaannya adalah membisikkan pikiran-pikiran buruk dan maksud-maksud jahat langsung ke dalam hati kita. Nah, dalam ayat tersebut disebutkan kata as-sudur ya, adalah dada, adalah tempat hati. Pikiran itu adalah tempatnya hati. Jadi pikiran kita itu bertempat di dalam hati. Nah, ini yang diungkapkan oleh penafsir Wahbah Az-Zuhaili. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini ya, setan itu bentuknya ada dua dalam ayat ini, yaitu bentuk dari jin dan bentuk dari manusia. Kata min itu artinya sebagian, tidak semua, ya kan? Ini perlu kita ungkapkan. Min itu artinya sebagian atau dari, karena memang sebagian manusia dan jin melakukan bisikan-bisikan negatif. Nah, alhamdulillah kalau kita sering membisikkan sesuatu yang negatif, ya. Tetapi tidak semuanya begitu, sebagian. Sehingga Allah mengabadikan ucapan jin dalam surah Al-Jin ayat 11. Surah Jin ya, Al-Jin ayat 11 kata begini, wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalika kunna qaiqa qidada. Ini dalam surah Jin ya, yang sudah hafal surah Jin enak ya. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh kata jin. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh-soleh, dan ada juga di antara kami yang tidak demikian, sebaliknya menjadi lawan yang soleh. Yaitu apa? Lawan dari soleh apa? Oleh ya, lawan dari soleh oleh keblinger bahasa kita itu ngaco, bisa error, bisa soleh-soleh yang benar taat kepada Allah SWT, patuh kepada Allah SWT dengan perintah Allah SWT. Sementara sebagiannya lagi jin itu ingkar kepada Allah SWT ya. Nah, ini jadi seluruh makhluk yang menggoda dan mengajak kepada kemaksiatan itu disebut setan. Kadang-kadang kita juga kalau lagi marah ya nyebut orang setan ini gitu kan. Kadang-kadang kita juga mengabsen nama-nama binatang ya, untuk kesal seseorang. Tapi kadang-kadang kita cap dia sebagai setan, sebenarnya nggak salah, cuma kasar aja. Ya buktinya ini sebagian makhluk Allah, semua makhluk Allah dikatakan ini, seluruh makhluk Allah yang menggoda dan mengajak kepada kemaksiatan disebut setan dalam bahasa Indonesia. Baik dari jin maupun dari manusia. Setan jin bersembunyi, tetapi setan manusia tampak. Ini bedanya. Beda antara setan jin dan setan manusia. Setan jin tersembunyi dan setan manusia adalah tampak. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditanya seseorang, ya kan, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, apakah ada setan manusia? Ini lebih berjelas ya Pak ya. Apakah ada setan manusia? Ini pertanyaan jamaah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menjawab, ada. Buktinya mana? Kata jamaah.
beliau langsung menuju kepada ayat Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 112. Ingat, jawaban Abu Dzar Al-Ghifari bukan ngarang-ngarang, tapi langsung bacain ayat apa? Surah Al-An'am ayat 112. Apa bunyi ayatnya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn aduwwan syayatinal jinni wal ins. Terbalik. Aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikian itu kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh. Jadi setiap nabi kami jadikan musuh-musuh. Artinya sengaja Allah berikan tantangan di sini ya, Pak. Karena ada kebaikan itu karena ada kejahatan. Ada yang jahat, ada yang baik. Kalau semuanya baik, rata-rata air, nggak ada yang ini kan. Nah, berposisi sebagai musuh adalah jin, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk memperdayakan manusia. Kata-kata yang indah, ya. Tetapi gunanya untuk apa? Ditujukan untuk memperdaya manusia. Nah, menafsirkan ayat ini menarik Sayyid Qutb, ini penafsir salaf ya, ulama salaf. Sayyid Qutb menjelaskan, bisikan jin tidak dapat diketahui sebagaimana terjadinya, namun dapat dijumpai bekas-bekasnya, pengaruhnya dalam realita kehidupan dan pada jiwa manusia. Adapun mengenai manusia, kita mengetahui banyak tentang bisikan mereka. Lanjutnya ya kan, dalam tafsir fi Zilalil Quran, kita mengetahui pula bahwa di antara bisikannya itu ada yang lebih berat daripada bisikan setan dan jin. Bisikan setan jin. Jadi bisikan manusia kadang lebih dahsyat, kata Sayyid Qutb, daripada bisikan setan yang berupa jin. Ya kan? Nah, ini perlu kita ini ya. Sebagaimana di dalam surah Yusuf juga dibilang ya, bahwa godaan perempuan itu lebih berat daripada bisikan setan. Nah, itu menandakan berarti bahwa benar yang dikatakan Sayyid Qutb ini, bahwa sebenarnya bobot bisikan itu lebih berat kalau dilakukan oleh manusia ketimbang jin. Cuma ini rahasia kalau jin itu diam-diam kan. Beliau kemudian mencontohkan, nah ini contoh-contoh yang disebutkan oleh Sayyid Qutb. Misalnya teman yang membisikkan kejahatan kepada temannya yang lain. Ini satu, kan. Yang kedua, ajudan atau penasehat yang membisikkan kepada penguasa, orang dekat kita ya. Jadi orang dekat itu memang harus dikontrol. Kadang-kadang dia bisikannya nggak benar juga kita ya kan. Dia ingin punya keinginan tapi menggunakan kekuasaannya, bersembunyi di balik kekuasaan kita. Artinya lempar batu sembunyi tangan ya. Kita yang melakukan, tapi sebenarnya bisikan dari dia. Pembisik ini ajudan, penasehat, ini memang harus punya kualitas
kualitas yang lebih baik harusnya dari pemimpinnya. Jadi dia tidak punya visi dan misi yang mementingkan dirinya sendiri. Ini bisikan. Kemudian Sayyid Qutb menyebutkan juga termasuk provokator yang memprovokasi dengan kata-katanya. Sekarang ya, yang ada di medsos kita ramai ya, bingung kita mana berita yang baik, mana berita yang buruk, mana berita yang benar, campur baur sekarang. Kemudian termasuk juga kata Sayyid Qutb penjajah syahwat yang menghembuskan bisikan-bisikannya melalui media massa, elektronik, ya, apa saja dunia maya mungkin ya, yang kita kenal ya. Itu semua tempat-tempat bermacam-macam bisikan yang intinya untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Semua itu adalah bentuk-bentuk bisikan yang bersumber dari setan. Ada yang berbentuk dua jenis, yaitu setan jin dan setan manusia. Itu yang menjadi penafsiran daripada surat An-Nas. Di sini ada penutup, ada muqaddimah, ada penutup dari tafsir ini. Maka kata beliau, untuk menangkal bisikan-bisikan setan itu, baik dari golongan jin maupun dari manusia, kita harus memohon perlindungan kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu surat An-Nas ini mengajarkan kita kepada hal yang demikian, ya kan? Bahkan ta'awuz itu, ada satu hadis mengatakan begini: kalau kalian tidur nyenyak kemudian bermimpi, mimpinya itu ternyata mimpi-mimpi yang bersifat buruk, ancaman buat jiwa kita atau buruk untuk alam di sekitar kita, maka kata Nabi SAW, kita menengok ke sebelah kiri dan syarat meludah 3 kali. Bukan meludah benaran, tapi syarat kita seperti meludah tapi tidak jadi meludah. 3 kali baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, kemudian syarat meludah 3 kali, ya kan? Kalau mimpinya memang baik dan diharapkan, ya kan, atau mimpinya belum jelas tapi rata-rata penakwilannya bagus gitu ya, kayak mimpi dipatok ular itu kan sering orang gitu ya, dia baca ya, mimpi patok ular, mimpi nelan bulan gitu ya, kayaknya bagus gitu ya. Ucapkan alhamdulillah, 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 dan menengok ke kanan. Semoga itu memang menjadi sebuah kejayaan, sebuah bukti yang baik. Itu seperti itu ya. Artinya ada buktinya dari mimpi itu terwujud gitu ya. Nah ini salah satu bacaan surah An-Nas adalah bagian dari upaya perlindungan diri dari semua bisikan ini. Namun tidak hanya membacanya, dan sesungguhnya engkau berlindung kepada Allah dari pendayaan setan itu ialah dengan meninggalkan apa yang disukai setan. Jadi maksud daripada penutup ini, kita itu tidak hanya kalau ada masalah kita hanya baca surat itu saja, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Tetapi dengan cara juga kita merubah sesuatu yang disukai oleh setan. Kalau kita, ya kan, tiap hari baca An-Nas, Al-Falaq, tapi sesuatu yang dicintai oleh setan kita lakonin, ya nggak jadi, main-main namanya, gitu ya. Artinya berhenti dari maksiat yang kita lakukan, baru kita benar seiring sejalan. Artinya apa yang dikatakan dalam keimanan kita. Apa itu iman? Tasdiqum bil qalbi, mantapkan keyakinan di dalam hati. Wa qaulum bil lisan, kemudian katakan dengan lisan, sesuaikan dengan perbuatan, amal perbuatan. Wa amalun bil arkan,
diamalkan dalam kenyataan. Nah, itu dalam namanya iman, ya kan? Nah, tiga hal ini harus dirangkai, tidak bisa. Tidak bisa kita hanya melakukan satu hal. Ini yang dikatakan dalam penutup, ya, ikhtitam dalam surat An-Nas ini. Jangan sampai orang kalau lagi berbuat jahat, udah cukup baca surah Al-Falaq An-Nas saja, ya kan? Insya Allah diampuni, hilang tadi yang, tapi kerjaan terus diteruskan, ya kan? Ya nggak benar gitu. Yang benar itu diiringi. Jangan cuma baca itu, tapi juga diiringi sehingga memang benar-benar sesuai dengan harapan apa yang digodakan setan itu tak terjadi lagi dalam kemudian hari. Ini maksud dalam penutup ini. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang tentunya mohon maaf dengan penafsiran surat An-Nas. Mudah-mudahan pada saat yang lain kita akan mengulang lagi dengan versi yang lain lagi, ya kan? Di dalam surah An-Nas namanya tafsir itu berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan juga, ya. Artinya Al-Quran itu selalu universal, sesuai, ya, dari zaman ke zaman, tidak pernah kadaluarsa Al-Quran kita. Misalkan seperti halnya godaan tadi, penafsiran pada zaman awal sabiqun awalun mungkin hanya sebatas godaan piece to piece, ya, antara kita dengan kita yang lain. Tapi berkembang ke sini, ternyata godaan itu bisa juga lewat media massa, media dunia maya dan lain sebagainya. Dan itu terjadi sekarang. Artinya tetap relevan, ya, merujuk kepada min syarril waswasil khannas, ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, relevan. Demikian kita lanjutkan dengan tahsin. Boleh. Jadi kalau manggil Sari sama Toleh salah. Iya. Sari Toleh. Begini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kadang-kadang mungkin ada orang namanya Syari, ya. Banyak Sari, Pak. Ya, Syari kali, namanya Syari. Syari hitam. Tapi itu ternyata bahasa Jawa, Pak. Maknanya bagus. Ini saya juga dalam keadaan muhasabah. Tadinya saya kan, siapa Pak Haji yang kemarin direktur pelabuhan itu namanya, yang 9 yang pernah jadi direktur rumah sakit itu, siapa lagi yang artinya 9 itu? Doso Agung. Kan Doso Agung itu kalau orang nggak tahu, dosa juga ya, gitu kan. Ternyata bahasa Jawa Doso Agung bagus. 10, Pak. 10 ya. Artinya apa? Dosa 10, 9 kiu, Pak. Dosa 10 ya. 9 songkok, Pak. Kalau Jawa 10 kemuliaan artinya Doso Agung itu kan. Ya. Ya itu makanya. Jadi seperti itu yang kata Pak. Jadi ternyata pakai bahasa yang lain, ya kan? Bahasa Arabnya jelek artinya, tapi bahasa Jawanya bagus, gitu ya. Artinya tergantung nih orang. Kalau niat kita udah tahu maknanya, tapi kita masih ucapkan juga dengan orang itu, artinya niat kita memang sengaja merendahkan dia, memang sengaja untuk mengejek dia. Nah, ini tergantung nama. Jadi nggak semua orang cukup, ya kan gitu. Tapi saya juga sempat mau koreksi dulu. Ada ponakan saya, Pak, namanya itu Ramlan kalau nggak salah ya. Ramlan, anak itu sakit terus, Pak. Sakit terus. Namanya Ramlan itu kata orang tuanya dia nggak
pulang itu anaknya udah umur 2 tahun. Mau dari awal dia sakit udah ada umur 3 bulan sakit. Saya periksa, saya bilang ini dulu namanya ada yang hadir orang-orang alim, nggak ada. Mau kita namain aja, terus waktu meresmikan namanya juga langsung diresmikan aja, nggak dikoreksi apa. Nah, ternyata saya cari di Quran memang ada Ramlan khafifan famarat bih. Itu artinya itu pasir yang berterbangan sebenarnya. Pasir yang berterbangan cerai-berai, berhamburan artinya itu. Cakak-cakan, wajar aja cakak-cakan dulu. Ya kan? Nah, lalu dia jelek dari situ artinya berperang. Ada kaitan dengan perang kayak gitu. Jadi berperang terus. Akhirnya saya rubah namanya ya kan dengan kalau nggak salah namanya itu saya rubah dengan Adlan dengan Ramlan, masih ada lannya tapi Adlan Maghfur. Adlan itu orang yang berbuat adil, maghfur, dan insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Jadi orang yang berbuat adil insya Allah akan diampuni oleh Allah SWT terhadap kesalahannya. Kita tuh kan gak bisa berbuat adil, benar Pak? Biar seadil-adilnya tanya aja Pak Haji. Jadi dia seadil-adilnya Pak Haji ini 1, 2, 3 nih. 1, 2 yang ketahuan, yang gak ketahuan gak tahu ya Pak Haji ya. Namanya gak tahu ya kan. Kita harus husnuzon aja. Udah dibuat seadil mungkin, tapi dalam hati tahu saya sebenarnya enggak gitu ya. Sama kita dengan anak. Ya, anak ada yang selalu kita ini banget ya. Gitu kan. Nah, tapi di situ maghfur. Artinya kekeliruan kita itu karena kita udah berusaha untuk berbuat adil diampuni oleh Allah SWT. Gitu. Ya, saya ganti begitu namanya. Adlan maghfur. Jadi masih ada lannya juga. Gak tahu punya terobsesi dengan lan gitu. Ya. Nah, jadi bagus. Ya, udah gedenya anaknya ya kan. Udah sakitan lagi. Baik, kita lanjutkan dengan ya. Terima kasih Pak Hakim. Lanjutkan dengan tahap. Ya, Al-Fatihah dengan surat. ya. Langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alnya tambah sedikit. Waladdallin. Ya, situ itu ya menambahkan musaqqal. Musaqqal ini berat dalam ucapan lin ya. Lanjut surat apa? Bismillahirrahmanirrahim.
والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من أعطى واتقى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من أعطى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. Tajwidnya betul ya. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. Yang paling belakang. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. Iya. Beberapa tempat tadi ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian memang dalam kita membaca surat An-Nas ini biasanya kita kesulitan dari kalimat dari syarri ya, di kejahatan itu, artinya kejahatan ya, atau keburukan ya, syarri. Dan ini juga ada dalam surat selanjutnya yang besok yang akan kita bahas. Surat apa? Al-Falaq. Al-Falaq ada beberapa kali itu. Ya kan? A'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha alaihim musadah fi amadim mumaddadah. Jadi Allahnya jangan terlalu cepat diturunkan. Jadi ada tasydid. Narullah. Nah, tahan sedikit setengah pertukan agar menyempurnakan tasydid itu ya. Narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah ya. Fa yang ada di bibir bagian dalam af ya, bunyi ada suitan sedikit afidah ya. Innaha 'alaihim muqsadah sof ya. Ada suitan burung atau sofir ya. Muqsadah fi amadin mumaddadah. Tapi halus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Iya, bagus ya, harus tetap ada. Tadi ada pola-pola orang kedengaran, ini kurang mantul. Yang kedua ya, wal
falmuriyati qadha, ya. Ada dal qadha, falmughirati subha, sama. Kemudian fa'adzab, roh itu naik sedikit, tebal. Jadi roh itu ada dua, roh tebal dan roh tipis. Ya. Roh tebal kalau dia mati sebelumnya kasroh atau doma, rohnya tebal. Tapi kalau sebelumnya itu mati kasroh tipis, ya, gitu. Tapi kalau fathah atau doma dia jadi tebal. Kalau yang tipis contohnya hamir, khair, itu rohnya matinya tipis karena sebelumnya itu mati, ya, kasroh, ya, khair, hamir, rahim, ya. Jadi di situ tipis. Tapi kalau sebelumnya seperti tadi fa'adzab, sa, rohnya tebal, ya. Atau mursalin, rohnya juga tebal, ya. Oke, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha mazrabah aw miskinan dha matrabah summa kana minal ladhina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul
Kemudian itu diperbolehkan sekali wajar ya. Ibarat kita makan ya, tidak ikan asin terus, tapi sekali-sekali ada sambal, sekali-sekali kita makan sate dan lain sebagainya. Ini variasi dalam kehidupan kita itu dicintai, wajar. Kemudian tadi mungkin saya perlu ingatkan ain yang ada di siratal ladzina an'am, nanti diperdalam sedikit ya. Tadi agak ringan, jadi kalau dia agak ringan itu seolah am gitu ya. Tapi an dilatih ya. Kedua yang pertama a dengan n, yang kedua a dengan kasar seperti itu. Ta'alaihim. Itu yang di surah Al-Fatihah. Kalau diantarkan lagi ainnya, belajar ain memang lama ya belajar ain, tidak dalam waktu yang singkat belajar ain ini. Karena dulu kita mungkin sudah belajar huruf ain, cuma kita terlalu banyak ke hidung ya. Dalam ain sebenarnya tidak melibatkan rongga hidung. Dia ada di tengah tenggorokan kita, dekat dengan katup tenggorokan kita. Sehingga walaupun kita tutup hidung, tetap kita masih bisa mengucapkan ain gitu ya. Ya, dalam surah Al-Fatihah banyak sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ayat pertama udah ada ya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enak kalau udah bisa, tapi agak lamaan kita belajar ain. Latihan saja. Jangan sampai menyerah selagi masih ada nafas. Jadi batasnya memang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlublah ilmu ain, belajar ain dari buayan ya, dari ayunan sampai liang kubur. Ilal lahdi. Hanya belajar ain saja. Jadi itu bagus. Jadi kita mati dalam keadaan belajar ain. Oke, mungkin itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattin Wadzaitun Watturi sinina bahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ini kan hafalan baru, jadi belum enjoy ya. Nama kita kalau udah hafalan udah kuat, kita bacanya lebih enjoy. Kalau baru itu kita masih mengingat-ingat hafalannya. Misalkan dimantapkan, aktif, nanti baru bacanya enjoy. Jadi wattini wazzaitun. Ya. Ada sulitan huruf sofir, sifat sofirnya ada ya. Wazzaitun. Coba rame-rame coba. Wattini wazzaitun. Ya. Kebanyakan kita tidak keluar karena
ahkamil hakim, ya. Sweet dan pedas. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tadi syarri tadi sama syarri, syarro itu sama artinya, ya. Bagus, tinggal meningkatkan kehalusannya dari kosolah. Jadi kita haluskan bacaan kita, sama kayak orang masang keramik, yang keramiknya yang rata gitu ya, rata banget, siku-sikunya sama, seolah keramik itu sambung menyambung, ya. Atau seperti orang yang sedang menyambung tali, kalau dia nyambung talinya belum rapi, ya, kelihatan sambungannya besar sekali, tapi lama-lama dia talinya ditarik bagus, sambungannya bagus. Sama dengan kita menghubungkan dengan huruf satu dengan huruf yang lain. Nah, sudah lagunya dapat, misalnya kita tajwidnya dapat, bagaimana kita menyambung satu dengan yang lain itu rapi. Dan ini membutuhkan lama. Sambungan itu diperhalus dua hal. Satu, makhrajul huruf. Yang kedua, sifatul huruf, ya, yang menghaluskan itu. Sehingga kalau dua itu sudah kita pakai dalam membaca Al-Quran, biasanya makin halus orang baca Quran, ya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha
makin dihalusi. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kita sekarang lebih mudah, banyak kaset apa ya putar kita dengerin. Jadi saya sarankan sering kita mendengar kaset-kaset yang Arab yang enak-enak, bacanya halus-halus ya. Dengerin, tarikannya nanti akan terbawa masuk sendiri ke dalam bacaan kita. Makin banyak kita mendengar tadarus, nanti bacaan itu makin masuk. Ada yang nyangkut bahasa kitanya dengan bacaan kita itu. Apakah kehalusannya yang nyangkut atau lagunya sedikit kita nyerempet ya, lagu dia ya. Dengan kaset itu apa kita menambah, makin banyak guru makin bagus. Makin banyak yang ngajarin. Ini Pak Trisna nggak kelihatan begitu. 5 orang, ada 5 orang. Iya, Orang lokal. Sekarang bumi ya. Baik, lanjut ke Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa'amma sya'ila fala tanhar. Wa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Seperti ayat pertama itu wadduha, wadduha, ha kecil, hati bis. Wadduha, kalau wadduha masih kesenggol sedikit dengan ha yang kecil yang di bawah, maka lebih tipis lagi. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhirah
Tapi yang kedua wa ammas dekat ya. Baik, lanjut Pak Mazhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka wa Ya, amma au yadzakaru fa'an au yadzakaru wa tanfa'ahu dzikra. أو يذكر فتنفعه الذكرى وأما من جاءك Amma man istaghna. Amma ulangin aja Pak ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra wa amma Amma man istaghna. amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka fa amma man baghila wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman sha'a dzakara fi syuhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'akbarah thumma idza sha'a ansarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu mimma khuliqa Ila ta'ami. falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa
فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Jadi ada beberapa yang rentan nyimpang. Kasih maaf, Pak Ama, kemudian tadi itu ya nyimpang ke surat yang lain. Karena kita kan kalau nambah hafalan itu kan hafalan lama tetap dipertahankan, hafalan baru masuk. Ya biasa kalau barang baru selalu diingat. Yang lama baca ya. Agak lupa-lupa dikit. Barang baru yang diingat. Nah, ini tercampur. Makanya perlunya murojaah itu di situ. Perlunya murojaah di situ. Jadi kita yang baru dan yang lama diimbangkan hafalannya, sehingga dia ingat yang lama tetap diingat, yang baru juga makin diingat. Yang baru yang lama ini Pak Haji paham. Lanjut Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sadri. Innahu laka
dibangun keberanian. Jadi di situ karena timbul keberanian. Jadi keberanian itu yang mendorong kita yang percaya diri kepada kitanya. Jadi percaya diri dengan kemampuan kita. Itu perlu. Kita kalau bertanding, ya ini banyak orang yang olahraga nih. Kita bertanding tidak percaya dengan kemampuan kita, susah kita untuk menang. Benar nggak? Kita harus percaya diri bahwa kita sudah latihan. Kenapa sih harus ragu? Buat aja persoalan kalah nanti. Ya. Berarti persiapan orang yang matang ya kita. Nah kita udah latihan, kita sudah. Jadi percaya diri kita harus kita yakin bahwa kita bisa, bisa mengalahkan. Ini perlu untuk perang, untuk bertanding, untuk berbagai bagus. Nah kemudian yang kedua saya ingatkan, kalau kita baca surat ini kita mainnya di tengah, enggak di ujung, karena ujungnya habis, enggak ada yang banyak. Jadi wala nasir harus habis, jangan wala nasir, itu masih ada matnya ya. Jadi kalau kita baca surat ini mainnya di tengah ya, dipaji ya, paji ya. Jadi kalau kita baca surat yang tadi itu ya, surat apa? Indahnya kita mengindah suara di tengah, bukan di ujung. Karena ujung itu sudah harus habis. Ini contohnya. Wassama. Jadi kalau kita mau main di main. Wassama wa tariq. Habis. Enggak ada tariq. Habis tariq. Wa ma adraka ma tariq. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. Habis ujungnya. فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Jadi hak itu tidak dimatikan, pamah hilil tidak. Ya, jadi cuma pamah hilil tidak. Bukan berarti itu sakta, tapi dia berjalan. Pamah hilil hilil. Cuman ya jangan tasdid. Pamah
ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya, langsung alladzina ya. Alladzina hum yura'un. Sampai boleh ya. Boleh sampai itu. Wa yamna'una al-ma'un. Pendek-pendek boleh, tapi yang motongnya yang pas sesuai dengan apa kata bahasa Arab itu ya. Gak apa-apa. Nah, kita bisa hafalan yang lama-lama ya, berusaha ditingkatkan, dirubah misalnya lagunya, gak apa-apa. Karena apa namanya, hanya hafalan yang sudah kuat yang bisa kita gituin. Kalau hafalan baru nggak bisa Pak, susah. Orang-orang mau belagu, orang hafalannya diingat-ingat melulu. Dan dia udah hafalannya bagus. Nah, yang sudah lama boleh kita kan. Saya juga sama. Kalau hafalan yang udah mantap kan dari 30 juz belum tentu mantap semua. Kan masih banyak yang masih ada yang berat ya. Udah yang lurus saja. Kadang saya pakai lurus kan, ya kan. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Saya dalam rangka ayat itu banyak yang sama Pak Haji. Jadi saya hati-hati. Hanya saya menjaga tajwid dan makharijul hurufnya, saya jaga sifat hurufnya. Tapi lagu saya lurus-lurus aja, karena saya tahu ayat itu sulit gitu. Ya kan, banyak yang sama, mirip-mirip. Rentang tersimpang tadi kayak Pak Zaid tadi, rentang tersimpang, campur ya Pak. Karena baru dan belum kuat. Yang tahu hanya kita ya. Nah ini harus strategi penting ya kan. Baik, yang terakhir Pak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid.
فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا